menit ya. Oke, saya supaya bisa mengestimasi. Kok tubuh kita ada softwarenya ya? Kita mau tahu Bapak Ibu. Sekarang saya tanya dulu sebelum lebih jauh. Kalau laptop atau komputer, hardwarenya apa? Laptop itu sendiri. Softwarenya apa? Windows-nya. Oke, kalau menurut Bapak Ibu, kita ini apa hardwarenya Om? Hardwarenya apa kita ini? Tubuh kita hardwarenya. Softwarenya apa di dalam hidup kita ini? Jiwa kita. Roh kita. Oke, saya mulai dengan gini Bapak Ibu. Dengar nggak sih yang lagi heboh saat ini? Ada pendeta besar di Amerika. Bahkan pendeta tersebut adalah mental health advocation. Bunuh diri Pak. Dan ternyata itu adalah di kota anak saya, Riverside. Gitu. Dan gereja tersebut besar dan bagus karena apa saya tahu? Karena anak saya wisuda pakai gereja tersebut. Jadi anak saya kalau pergi, mama aku tahu banget sama pastor itu mama. Karena setiap kali ke kafe aku sering sekali ketemu mereka happy family. Dan teman-teman lihat nggak waktu sekitar awal bulan Mei ada juga kejadian bunuh diri di Mall Emporium. Cewek lulusan dari Australia. Dan entah alasannya karena belum dapat pekerjaan atau putus pacar, karena berita-berita seperti itu terjun dari lantai 4 Mall Emporium. Bapak Ibu maaf ya, karena sekarang pada banyak memperdebatkan masuk surga apa neraka, masuk neraka loh kalau orang bunuh diri. Sudahlah itu bukan hak kita, bukan ranah kita surga neraka. Tapi yang mau saya jelaskan pada malam hari ini gini loh, kalau seseorang itu bisa mengambil langkah bunuh diri, mengambil keputusan bunuh diri, berarti ada sesuatu di dalam dia yang begitu depresi, yang begitu menekan dia apapun juga alasannya. Maka saya mau bicara pada malam hari ini software kita ini apa sih isinya? Itu pendeta besar, anak saya bilang, mama anaknya cakep-cakep itu happy family mama. Dia bilang gitu karena anak saya sedih banget sering ketemu Pak di kafe gitu. Gitu bukan ranah kita sekali lagi untuk menghakimi, tapi yang kita belajar malam hari ini ialah gini loh. Yuk kita belajar software kita ini, bukan berarti saya menyalahkan mereka softwarenya kagak bener, tapi sekarang kita fokus pada diri kita supaya software kita ini diisi dengan apa sih? Supaya kita tuh gak sampai ngambil keputusan yang benar-benar tragis banget. Oke, next kan. Yuk kita lihat sama-sama. Saya mundur dulu Bapak Ibu, saya mau cerita malam hari ini. Yuk kita lihat, saya ceritakan pada waktu Yesus mati, kemudian bangkit, sebelum naik ke sorga, kita tahu ceritanya Yesus itu jalan 40 hari di muka bumi ini. Sembari itu Tuhan Yesus juga bertemu dengan 2 orang muridnya dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Nah, murid-murid ini galau Bapak Ibu. Teman-teman, karena apa? Karena yang seharusnya mereka harapkan Yesus guru mereka menjadi raja, menggantikan kerajaan Romawi, karena waktu itu mereka dijajah sama Romawi. Jadi mereka berharap guru mereka yang begitu luar biasa buat mujizat itu bisa menjadi raja, menggantikan penjajahan. Kenyataannya mati, dan ternyataannya mati pun disalib, karena pada waktu itu mati disalib adalah mati yang memalukan, mati yang nggak baik gitu ya. Terus dalam perjalanan mereka galau. Saya butuh 1 orang di sini, cewek, yuk bantu saya yuk. Oke, yuk kamu ya. Ruth, ayo Ruth bantu saya. Kita adalah berdua dari murid Yesus ya, 2 orang murid Yesus. Kita lagi galau nih ya. Dalam perjalanan menuju Emmaus, kita lagi galau. Katakanlah kamu teman saya, kita lagi galau ya. Jawab saya ya. Gimana nih? Guru yang kita harapkan kok malah mati. Sedih nih, susah. Gak ada harapan, gimana ya? Iya nih gak tahu. Iya gak tahu, gak ada harapan nih. Indah syuting ya. Siapa yang boleh bantu saya lagi? 1 cewek atau Indah deh bantu saya. Oke, Indah cocok jadi Tuhan Yesus soalnya. Ini ya, yuk. Galau ya, kita nih lagi galau. Kamu di situ di tempatnya tadi, oke. Tiba-tiba firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, firman Tuhan berkata, datanglah Yesus sendiri. Kata sendiri berarti Yesus bukan diwakilkan, tapi Yesus itu sendiri tiba-tiba datang di tengah percakapan kita yang sedang galau, mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Next kan dulu.
Terus Yesus tanya, kamu tahu ayatnya ndak indah? Yesus tanyanya gimana? Next kan, Yesus tanya gini, lu ngomongin apa? Lagi pada ngomongin apa nih? Oke ya, perhatikan teman-teman, saya mau katakan, sementara itu kita jawab, masakan cuman lu nggak tahu sih, ini Yesus kekinian ya. Masakan nggak tahu sih, kan itu kita harapkan guru kita jadi raja, tapi ternyata dia malah mati. Nah ini sambungannya ya ayatnya. Tapi sementara lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan, ayo sama-sama baca teman-teman, 1, 2, 3. Dan tidak menemukan mayatnya. Bentar. Tidak menemukan mayatnya kan Pak? Saya tanya, mayatnya di mana? Mayatnya di mana? Mayatnya di mana? Mayatnya itu loh mayatnya. Itu mayatnya. Kan 2 murid ini bilang, agak sini dikit biar. 2 murid ini bilang tidak menemukan mayatnya. Mayatnya mana? Mayatnya ini yang lagi ngomong sama saya ini mayat hidup. Nah, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Padahal ianya siapa Bapak Ibu? Ini loh ianya. Yuk Bapak Ibu, teman-teman sama-sama baca. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Padahal dianya, mayat hidup tersebut sedang bersama-sama kami. Sekarang gini, menurut Bapak Ibu apa yang membuat mereka nggak tahu bahwa itu mayatnya? Next kan dulu, yuk kita selanjutnya. Mari baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Menghalangi di sini bahasa aslinya adalah krateo, menahan. Menurut teman-teman apa sih yang menahan sehingga nggak sadar bahwa itu adalah guru mereka? Siapa sih 2 murid ini? 2 murid ini adalah murid link 2-nya Yesus. Link pertama kan 12 murid dong. Link keduanya dari 70 orang ini 2 diantaranya. Nah berarti deket kan? Tapi kenapa nggak sadar bahwa ini guru kita? Apa yang menghalangi teman-teman? Yang menghalangi adalah kegalauan kita. Yang menghalangi adalah harapan kita yang enggak kecapaian. Yang menghalangi adalah kekecewaan kita. Jadi seringkali tanpa sadar kekecewaan kita membuat kita enggak bisa melihat Tuhan ada di samping kita. Oke ya, saya tanya teman-teman, secara logika aja, fisik Yesus sebelum mati dan setelah bangkit kira-kira sama atau berubah Pak? Atau mungkin Yesus jadi kayak personilnya Fantastic Four. Gara-gara disalib, molor tangannya, molor kakinya, apakah berubah fisiknya? Enggak. Tapi kenapa muridnya enggak tahu? Oke, katakanlah fisiknya tetap Pak. Mata, hidung, mulut semuanya tetap. Tapi slang nada bicara tuh enggak bisa berubah. Nah kalau yang dekat sama saya itu Bapak Ibu, mungkin 1 kalimat 2 kalimat sudah ngerti. Oh pokoknya kalau orang muwedok bahasa Surabaya enggak ada lain, Bu Nancy. Pak Roni itu Pak sampai berapa kali protes. Noni kalau khotbah itu jangan medok lah, gimana lah lahir besar di Surabaya loh Tante. Enggak bisa saya, nanti mikirnya kepanjangan kalau saya disuruh kagak medok gitu. Nah begitu saya shalom terus ngomong berapa kalimat kan sadar. Ini Tuhan juga ngomong. Apa yang kalian ngomongin, tapi kita masih kagak sadar Bapak Ibu, karena kekecewaan kita. Padahal dialah yang sudah bangkit itu. Dan kedua, apa yang menghalangi mata mereka? Pola pikir, mindset. Karena apa mindsetnya? Karena mindsetnya Yesus masih ada di kubur. Karena pola pikir kita tidak berpikir dia ada di samping kita, mindset kita berpikir dia ada di dalam kubur, membuat kita nggak sadar itu dia Bapak Ibu. Ingat loh, mindset itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Thank you Indah sama Ruth. Next kan dulu, next kan lagi. Nah yang pertama ya, ingat kekecewaan. Selanjutnya saya lihat, oke. Murid-murid waktu itu ikut Tuhan memberi makan 5.000 laki-laki.
Oke, saya ajak matematika semuanya Bapak Ibu malam hari ini. Katakanlah supaya gampang hitungannya ya. Tuhan bilang, murid-murid bilang, "Guru, sudah mau malam nih. Mereka nih begitu banyak dan sebentar lagi gak ada orang jual makan. Mereka harus pulang lapar." Tuhan bilang apa? Kamu yang harus memberi makan mereka. Oke, dan katakanlah 5.000 laki-laki sama istri sama anak biar gampang jumlahnya aja. Karena muridnya 12, anggaplah 12.000. Yuk teman-teman, kalau 12.000 orang yang harus dikasih makan, muridnya 12, berarti satu orang harus bagi ke berapa orang? 1.000. Modalnya berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Apakah kira-kira Tuhan Yesus baginya kepada 12 muridnya kayak gini? Oh misalnya 1, 2, 3, 1, 1, 500, 1, 500. Aduh capek Tuhan hitung. Benar kagak Bapak Ibu? Pasti tiap murid-murid dibagiin secukupnya. 12 dibagiin secukupnya. Tante, misalnya tante misal aja dapat 10. Setelah dibagiin ke orang ke-7 kan tante punya roti sama ikan sisa 3 dong. Ini hanya simpelnya aja. Tante gerdekan enggak? Gemeter dong, tante masih tanggung jawab sama 977 orang, 73 orang, tante rotinya udah tinggal sedikit. Tante gemeter kagak? Gemeter juga. Tapi pada waktu tante gemeter, tante tetap bagiin. Apa yang terjadi? Enggak habis. Siapa yang bangga? Murid-murid juga ikut bangga. Saya tanya, yang buat mujizat siapa? Tuhan. Lewat siapa? Lewat murid-murid. Wah, bangga murid-muridnya, ikut happy. Sudah selesai bikin mujizat, banyak happy. Tuhan bilang, sekarang kalian nyebrang dulu ya. Aku naik ke bukit untuk berdoa. Firman Tuhan berkata, ceritanya jam 3 pagi ternyata ada badai Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan, mereka buang barang-barangnya, mereka teriak-teriak minta tolong. Ternyata badai tetap gak jadi teduh. Jam 3 pagi, guru mereka yang barusan bikin mujizat sore barusan, datanglah. Tapi pakai apa Bapak Ibu? Berjalan di atas air. Pak, misalnya Bapak teman dekat sahabat saya, kita ketemu di mall, terus Bapak nyapa saya, "Shalom Bu Nancy." Terus tiba-tiba saya gini, "Setan!" Kira-kira respon Bapak apa? Selain kaget, Bapak kira saya gila, saya yang enggak ada ya, kesurupan ya Pak ya. Nah Bapak Ibu murid-murid pada waktu Yesus datang, setan, hantu. Loh barusan sore bikin mujizat, loh fisiknya sama loh Bapak Ibu tidak berubah. Mungkin hanya tergerai-gerai kena angin, tapi mereka ketakutan bahkan teriak itu setan. Apa yang membuat mereka berpikir bahwa itu setan? Karena ketakutan mereka Pak, menutupi Yesus yang hadir di tempat mereka. Ketakutan mereka. Oke, perhatikan Bapak Ibu, saya mau jelaskan gini. Pada waktu Yesus masih hidup Pak, Yesus buat mujizat memang lewat murid-muridnya. Tapi pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah Yesus selama hidup sebagai fisik, bisakah dia di tempat yang di waktu yang sama di tempat berbeda? Physically. Apakah Yesus sewaktu hidup sebagai physically, bisakah di waktu yang sama di tempat yang berbeda? Enggak bisa. Gini loh Bapak Ibu saya jelaskan, dia enggak bisa berbagi tempat. Dia memang bikin mujizat di satu tempat dan itu pun seringkali murid-muridnya salah terka. Murid-muridnya kira setan, murid-muridnya ketakutan. Maka firman Tuhan berkata, perhatikan teman-teman, lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau Yesus fisik, enggak naik ke surga, Yesus tetap satu. Tapi firman Tuhan berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa, aku akan minta penolong kepada Bapa supaya ia menyertai kita. Next kan ayatnya, mari kita lihat, siap-siap semuanya, teman-teman Ruth kembali ke sini saya minta tolong. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16-17. 1, 2, 3.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Waktu Yesus fisik, bisa enggak Dia menyertai kita selama-lamanya? Enggak bisa. Tapi begitu dia naik ke surga, dia minta roh penolong kepada Bapa. Roh itu sekarang menyertai kita selama-lamanya. Baca selesaikan dulu. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab yang keras. Ia menyertai kamu dan di mana? Diam di dalam kamu. Dia diam, dwell. Dia diam. Makanya judul saya, What Does Our Software? Isinya apa software kita? Kalau sebelumnya software kita cuman biasa, tapi sekarang sejak Yesus naik ke surga, dia minta penolong, Roh Kudus jadi software kita Bapak Ibu. Dia menuntun kita kemanapun Ruth pergi. Kamu kerja apa sekolah Ruth? Kuliah, kemanapun Ruth pergi, Ruth kuliah, Roh Kudus diam di dalamnya, dwell. Ruth lagi misalnya kerja, magang, Roh Kudus di dalamnya. Ruth pergi ke storehouse, Roh Kudus diam di dalamnya. Ruth misalnya lapar, pergi ke bawah cari makanan, Roh Kudus diam di dalamnya. Ruth lagi sedih, patah hati, putus cinta katakanlah, Roh Kudus di dalamnya. Ruth lagi dimarahin mama, Roh Kudus di dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang begitu besar itu, yang bikin mujizat itu, yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, sekarang dia naik ke surga dan Roh Kudus diam dalam kita. Wow, so powerful kita Bapak Ibu. Thank you Ruth. Jadi marilah malam hari ini kita mengerti siapa kita, identitas kita, yang ngisi software kita siapa Bapak Ibu. Next kan dulu, lanjut lagi. Kalau zaman perjanjian lama masih sifatnya roh itu hinggap. Seperti ceritanya Simpson, kenapa Simpson itu akhirnya bisa kalah? Wah, teman-teman digunting rambutnya, ya itu lewat jalan itu. Tapi karena roh Allah meninggalkan dia. Sekarang Roh Kudus dwell, diam di dalam kita. Nah kalau Roh Kudus diam dalam kita, malam hari ini saya akan bahas 3 hal. Katakan sama-sama teman-teman, jiwa kita sehat. Karena softwarenya itu Roh Kudus dalam kita. Bisa sedih enggak Bapak Ibu teman-teman? Takut, kecewa, galau, jengkel, marah, bisa. Tapi sekarang kalau Roh Kudus dalam kita, nanti saya jelaskan. Dia yang mendrive hidup kita. Tapi tetap keputusan di kita loh ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita powerful dan hidup kita berkenan kalau Roh Kudus dalam kita. Next kan. Pelan-pelan ya, kita sekarang belajar jiwa sebentar Bapak Ibu ya. Kan gak pernah toh belajar tentang jiwa gitu ya. Jadi gini, otak itu adalah perangkat keras jiwa. Yuk kita baca sama-sama. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, segala sesuatu dalam ciptaan mengalami kerusakan termasuk kemampuan otak kita. Maksudnya apa Bu? Otak kita rusak, oke. Pada waktu pertama kali iblis menggoda Hawa, yang digoda di pusat mana? Iblis bilang apa? Bukankah Allah berkata, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang dikerjain apa? Otaknya dibikin bingung, dibikin jadi ragu-ragu sama kedaulatan Tuhan. Iya kan? Nah otak maka sejak jatuh dalam dosa mengalami kerusakan. Next kan lagi kita belajar pelan-pelan ya. Yuk sama-sama baca. Tidak ada otak yang sempurna, otak kita adalah plastik. Ouch! Berarti otaknya berarti made in China. Made in Tuhan. Lah kok plastik Lah kalau dibanting kan peot
Maksudnya bukan berarti made in China kalau maksudnya gini loh, dalam istilah otak menunjukkan kekenyalan, neuroplasticity yang lunak, dapat berubah, dapat bertumbuh dan meregang. Maksudnya neuroplasticity kita tidak terjebak dengan otak yang dengannya kita dilahirkan. Oke, jadi bentuknya otak kita ini elastis tante, bukannya gitu enggak keras gitu, tapi elastis. Maksudnya gini loh. Bapak Ibu yang paling tua di sini senior om sama tante, kan nggak mau pikun kan? Ternyata om nggak mau pikun itu, jadi saya siapkan buku ini, saya juga gini, anak saya seperti yang kemarin di share itu, oleh kemurahan Tuhan sudah lulus S2-nya psikologi. Jadi saya banyak belajar buku-bukunya yang tebel-tebel, aduh ternyata menarik juga tante. Nah ternyata saya juga punya teman seorang dokter, saya dikasih buku tentang psikolog yang penulisnya ini adalah dokter. Om ternyata kalau nggak mau pikun bisa. Walaupun memang usia bertambah, kemampuan berkurang, tapi bisa. Caranya gimana? Di buku tersebut seorang dokter tersebut mengatakan dengan kita ini perubahan-perubahan dari luar. Misalnya kita piknik, perubahan dari dalam gimana? Kita belajar hal baru, misalnya masakan-masakan baru atau kita hobi baru berkebun dan lain sebagainya. Rupanya hobi baru itu membuat otak kita akhirnya berkembang di satu sisi. Misalnya berkebun, otaknya jadi dia neuroplasticity. Jadi kalau kita nggak mau jadi pikun bisa. Atau selanjutnya minum suplemen-suplemen dan olahraga. Next kan lagi. Nah, saya akan bahas 5 bagian secara psikologi dalam otak kita. Kalau secara medis biasa kan otak kita itu ada beberapa bagian. Kalau kita tadi misalnya makan soto hauce, sencing ping gitu ya. Nah itu tante bagian otak tertentu yang bisa ngerasa hauce. Itu sencing ping ya Mak. Nah kalau kita bisa main musik, kita bisa enjoy dengerin musiknya, itu otak bagian tertentu juga. Kalau kita berhitung matematika, itu otak tertentu juga. Jadi semua ada bagiannya. Tapi mari kita sekarang malam ini belajar yang secara psikologi dulu. Oke, yang pertama adalah prefrontal cortex. Disinilah tempat menerima pesan dan pengambil keputusan dari otak. Saya nggak lama di sini, next kan. Next kan aja. Nah, di prefrontal cortex inilah terdapat gini, tolong yang main keyboard maju ke depan, siapa ya? Di prefrontal cortex inilah gini Bapak Ibu sistemnya otak kita, dia mengkode dulu. Oh ini musik, oh ini aku jatuh cinta, oh ini lagi makan yang enak, oh ini lagi ngitung matematika dikode, kemudian direkam, di storing maksudnya, di storing, kemudian apa yang terjadi suatu kali ketika kita butuh data, kita recall atau panggil kembali, kita langsung bisa. Oke, dimainkan suatu musik referennya. Ini berarti saya mengupload, merecall data Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu tahu lagu ini, yuk kita nyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama ya, kalau begitu nyambung ya. Polos saja, agak cepet dikit. Lagu apa? Ya, langsung nyambung semuanya. Sing with me, nyanyi-nyanyi sama-sama. And all will see how great is our God. Kenapa kok bisa nyambung? Karena otak kita storing. Pada waktu dipanggil dia bisa, itu terletak di mana? Prefrontal cortex bagian depan kita. Itu yang untuk mikir, untuk ngambil keputusan. Di buku tersebut dokter tersebut bilang gini tante, ternyata makanya firman Tuhan bilang kalau misalnya kita sesuatu minta hikmat buat anak kita, tumpang tangan kan? Tumpang tangan kan di sini ya teman-teman, bukan di sini ya.
Nah, ini kan tempatnya prefrontal cortex. Ternyata kalau kita tumpang tangan ke anak kita, prefrontal cortex kita itu seperti memberi sinyal. Maka kan tadi dibilang otak kita itu enggak tapi neuroplasticity. Jadi pada waktu orang tua tumpang tangan ke anak dan kita doakan itu memberi sinyal. Luar biasa Tuhan ya. Next kan lagi. Next kan aja supaya nggak terlalu bertele-tele. Next kan lagi. Nah, prefrontal cortex yang sehat adalah mampu memberi perhatian, tidak melompat-melompat. Teman-teman pernah tahu ada orang yang nggak bisa fokus kalau diajak ngomong. Ngomong sebentar, berubah topiknya. Ayo kita jalan-jalan yuk kita. Aku mau gojek makanan. Berubah topik Bapak Ibu. Itu enggak bisa fokus. Kalau istilah anak kecil sekarang dibilangnya maaf, yang di sini ADHD. ADHD itu jangan dikira IQ-nya kurang loh teman-teman, enggak. Kita punya teman anaknya ADHD, umur 4 tahun tes IQ 126. Dokter bilang anak ini semakin besar bisa semakin tinggi, bisa naik jadi 140 katanya. Itu sudah termasuk jenius kan? Tapi kagak bisa baca. Karena apa? Dia nggak bisa fokus. Nah itu kalau prefrontal cortex-nya bermasalah. Oke, saya bahas ada secara psikologi ada 5 ya. Next kan lagi aja. Ini saya kasih ke Indah, jadi kalau Bapak Ibu mau belajar boleh. Ya, kalau ini yang mengalami ADD, jadi attention deficit disorder, yang meledak-ledak, cenderung depresi, stres dan selanjutnya. Next kan lagi. Saya nggak terlalu lama di sini. Nah, ini adalah cingulate gyrus, itu roda pemutar yang tak berujung pangkal. Kalau di gambarnya itu yang ini, teman-teman, kayak tikus yang di roda putaran. Nah, itu tanda-tandanya seperti ini loh. Dia itu yang maunya bersih. Nggak boleh dipindahin barang, kagak boleh ketinggalan. Bahkan teman saya punya anak, awalnya itu dikira memang kebiasaan, suka apa ketuk-ketuk. Dia suka ketuk-ketuk. Setiap berapa menit ketuk. Ternyata dia pergi ke konselor, konselornya bilang terus ditanyain kan di terapi. Dia punya pola pikir kalau kelewatan ngetuk selama berapa menit keluarganya ada yang meninggal. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu yang orang-orang OCD cuci tangan terus. Nanti naik eskalator gak berani pegang. Karena pikirannya ini kotor, bibit penyakit, kuman, semua bekasnya dipegang orang. Gitu ya. Nah orang yang seperti ini, ya maaf kata, itu mengalami disorder Bapak Ibu ya. Oke, next kan lagi. Pikirannya hitam putih, memperhatikan segala sesuatu yang salah dalam sebuah hubungan. Salah sedikit sudah distempel seperti itu. Sulit melihat yang positif, sikapnya maksa dalam hal tata tertib dan kebersihan. Kesel kalau ada yang tertinggal, kok ada siapa ya? Enggak ada. Tidak dapat melepaskan pikiran negatif tentang diri sendiri dan pasangan. Terus mengulanginya berulang-ulang. Jadi itu hal yang sama diulang-ulang, dimasalahkan lagi hal yang sama. Next kan lagi. Nah sekarang basal ganglia itu adalah ruang bawah tanah dari raksasa rasa takut. Secara struktur otak psikologis itu di dalamnya ada titik namanya amigdala. Amigdala ini adalah orang yang menyimpan traumatis. Bisa melayani, bisa. Senyum sekarang bisa. Kelihatan happy, iya. Tapi di dalam ruang amigdalanya, dia menyimpan sesuatu rasa ketakutan yang trauma. Misalnya waktu kecil dia dipukul sama bapaknya pakai kabel warna kuning. Begitu besar dia lihat benda itu lagi yang mirip-mirip, itu seperti memicu dia. Oke, next kan aja. Trauma. Ini ya Bapak Ibu ya, enggak perlu saya bacakan detail. Tubuh dibuat dalam posisi gelisah, panik, waspada, tegang. Meramalkan yang selalu yang buruk-buruk gitu ya. Next kan lagi. Beberapa orang memang dilahirkan dengan kegelisahan yang lebih tinggi dan kecenderungan itu seringkali menurun dalam keluarga. Tapi pastinya kalau Roh Kudus di dalam kita, jadi software kita sudah kagak ada keturunan yang ketakutan lagi gitu ya. Ketakutan enggak boleh berarti, ketakutan itu normal. Yang normal itu melindungi kita, tapi yang tidak normal itu melumpuhkan kita. Katakan kiri kananmu, ketakutan yang tidak normal melumpuhkan kita.
Ingat loh ya. Tadi seperti tadi murid-murid kira Yesus itu hantu karena ketakutan yang tidak normal. Next kan lagi. Nah ini dia. Depresi. Saya tanya sama Bapak Ibu. Apakah kita boleh sedih? Apakah kita boleh aduh sedih banget? Ketakutan boleh nggak Bapak Ibu? Saya tanya. Apakah kita dosa kalau sedih, galau, takut, kecewa? Sebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang pernah ngalaminya. Elia, Ayub, Daud ngalamin. Yusuf ngalamin. Bahkan Yesus pun firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan seperti mau mati rasanya. Jadi Bapak Ibu maaf ya, kalau kita lihat orang yang stres atau depresi, kita tuh jangan menganggap mereka seperti itu memang orang tuh sakit-sakit lah sakit. Justru mereka butuh kita juga, kita sebagai teman. Jadi gini saya share sedikit. Saya penasaran banget dengan pendeta yang bunuh diri ini karena dia mental health advokasi Pak. Akhirnya saya searching, saya pelajarin. Ternyata Bapak Ibu, gini, kan orang kanker itu ada survivornya ya, survivor kanker. Ternyata bunuh diri itu ada survivornya. Dan mereka bikin kayak grup kecil, ada saya buka di YouTube-nya, mereka bikin grup kecil, mereka cerita, nenekku meninggal bunuh diri, mamaku meninggal bunuh diri, aku sendiri sudah melakukan pencobaan bunuh diri selama 3 kali. Jadi rupanya mereka belajar gini, kalau ada temennya misalnya, halo apa kabar pagi itu, say hello aja, itu sudah meringankan. Kadang-kadang kita share ayat hari ini, jangan panjang-panjang Bapak Ibu share ayat, itu memberi kekuatan loh. Siapa yang tahu hari itu teman kita butuh sesuatu, gitu loh. Ternyata perhatian kita ke teman itu siapa sangka kita bisa meringankan beban seseorang. Nah yuk next kan lagi. Nah ini dia gambarnya, saya berani tampilkan di sini karena ini di semuanya ada kok, di Google ada, ini yang bunuh diri. Cantik istrinya, 2 anaknya cowok, ini Tirsa, aku sering ketemu banget di kafe mah, next kan lagi. Nah ciri-cirinya apa? Perasaan sedih umum tentang apapun, masa depan terlihat suram. Pak kalau orang sedih biasa normal ya, tapi kalau saya lihat Bapak pakai baju batik hitam motif hijau, saya nangis, itu berarti saya sakit. Tapi itu ada. Segala sesuatu dibawa jadi rasa sedih. Dibawa jadi rasa depresi. Tatapannya kosong, tanpa ekspresi. Perasaannya negatif terus-menerus dan menetap, terus-menerus putus asa. Gini loh Bapak Ibu, orang tuh bisa kadang-kadang ngalami masalah. Bisa ngalamin kepikiran yang dalam, tapi gini loh, mari makanya sekarang kita kalau sadar Roh Kudus dalam kita, cara mengaktifasikannya gimana? Yang satu ini kita lihat nanti ya, next kan, lagi dikit aja. Nah sekarang loteng kemarahan atau bisa dibilang zaman sekarang istilahnya psikopat Bapak Ibu, psikopat. Next kan lagi, nah kemarahannya dapat dengan cepat meningkat di luar kendali. Lagi enak-enak ngomong, tiba-tiba ada pemicu sesuatu, langsung tiba-tiba marah. Begitu tiba-tiba marah dia bisa pukul loh. Tapi orang seperti ini begitu habis pukul, nyesel banget. Nyesel banget. Oke, di bawah tekanan mengalami kesulitan mengakses ingatan jangka panjang dan pendek, frustasi, depresi, ketidakstabilan suasana hati, sulit baca ekspresi wajah, memiliki pikiran yang gelap dan jahat, dan suka menghayal ilusi dan delusi. Makanya di sini anak-anak muda, saya punya temen nih ya, beberapa saat sebelum menikah tiba-tiba membatalkan pernikahan. Saya bilang gini, kok rada kasepsi ya? Kamu kan berkenalan, berpacaran cukup lama sih, kenapa enggak dari semula kamu melihat gelagat-gelagat dan memutuskan? Saya enggak tega Bu,
Lah kenapa? Sebab setiap kali saya mau putuskan dia bilang aku gak bisa hidup tanpa kamu, aku bunuh diri katanya gitu. Dia langsung sayat-sayat dia tunjukkan. Teman-teman saya mau kasih tahu ya, kalau kamu punya cowok seperti ini jangan kegeeran. Jangan pikir wah aku dicintai cowokku luar biasa, bukan. Itu namanya cowok musikopat teman-teman. Hati-hati. Next kan lagi. Ini dia sekarang. Yuk kita sama-sama lihat. Kita bisa aja takut, bisa aja kecewa, bisa aja jengkel dan marah, bisa aja kita sedih Pak. Tapi kan tadi saya udah jelaskan Roh Kudus di dalam kita. Oke, mari kita baca penting ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, sama-sama yang keras. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Baca dulu firman Tuhan. Download dulu firman Tuhan. Kalau kita download firman Tuhan, ketika kita tiba-tiba ngalami sedih, ngalami ketakutan, Roh Kudus di dalam kita ngajarkan dan mengingatkan. Lagi minta tolong Ruth datang ke sini Ruth. Yuk. Ruth misalnya ada kebutuhan khusus, misalnya kontrakan rumah habis, duit belum ada. Mulai khawatir kan. Nah perhatikan teman-teman, perhatikan. Kalau enggak ada Roh Kudus dia berdaya upaya sendiri. Tapi sekarang ada Roh Kudus, firman Tuhan berkata Roh Kudus mengingatkan. Ruth, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Roh Kudus ngingetin, kemudian dia akhirnya jadi kuat. Roh Kudus berkata, ampunilah dia. Kita lagi sedih, lagi apapun juga Roh Kudus ngingetkan firman Tuhan dalam kita. Jadi teman-teman, kita bisa aja semua itu, tapi kalau Roh Kudus dalam kita, dia ngingatkan kita akan firman. Caranya gimana? Baca firman Tuhan dulu. Yuk kita, thank you Ruth. Ini ayat penting buat kita Bapak Ibu. Makanya Roh Kudus itu di software kita. Yuk kita baca Roma 10 ayat 17. Yang keras. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Gini loh Bapak Ibu. Kita bisa aja marah sama seseorang. Nah ketika marah, firman Tuhan berkata gini, iman timbul dari pendengaran. Ketika kita sedih, tidak ada harapan, sakit, putus asa, mungkin keluargamu ada yang didiagnosa dokter kanker stadium berapa, kita kemudian mengalami sedih, firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Makanya kita nggak sampai bunuh diri. Karena gini Bapak Ibu, ketika kita lagi ngalamin sedih, perkatakan firman. Ketika kita memperkatakan firman, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Tuhan itu perjanjianmu, janjimu adalah jaminan bagi kami. Mulut kita katakan, telinga kita dengar. Terus perkatakan, telinga kita dengar, iman kita bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh, tidak ada pikiran lagi untuk bunuh diri. Next kan lagi. Powerful. Yuk kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus dalam kita powerful. Jadi boleh sekali lagi terakhir aja Ruth, tolong. Gini, saya mau prakteknya gini Bapak Ibu. Kalau tadi waktu Yesus hidup, Yesus menghiburkan murid-muridnya, yang buat mujizat siapa? Yesus. Yesus yang memberi kekuatan buat murid-muridnya, yang buat mujizat siapa? Yesus. Tapi kalau Roh Kudus di dalam kita,
Roh Kudus ngingetin kamu akan firman, perkatakan imanmu tumbuh, Roh Kudus yang menguatkan kamu. Siapa yang buat mujizat? Kita, karena Roh Kudus di dalam kita. Katakanlah temanmu sakit. Firman Tuhan berkata, roh di dalam kamu lebih besar. Kamu punya kuasa, tumpang tangan misalnya kepada tante. Pegang pundak tante, dalam nama Yesus. Sembuh. Thank you Ruth. Jadi kalau sebelumnya semua Tuhan, sekarang Tuhan, Roh Kudus dalam kita menguatkan, kita yang bertindak. Masih ada lagi sedikit waktu ya, tambah lagi dikit. Next kan saya kasih kesaksian. Ini ada sesuatu keanehan enggak di sini Bapak Ibu? Sampingnya saya ada seorang ibu. Apa yang aneh Pak, Ibu? Kepalanya. Ini kami di Los Angeles, ini adalah pekerja kami di Rock Los Angeles Pak. Pindah ke LA karena otaknya ngalami masalah. Jadi dioperasilah di Amerika sampai 6 kali operasi dan itu isinya balon-balon Pak di dalam Pak. Gitu ya. Jadi rambutnya separuhnya dipakai tutup. Oke. Kadang-kadang kita ini kalau sudah semakin usia, kadang-kadang kita tuh semakin pikir resikonya. Maksudnya gini, anak saya Pak sekarang terbuka pola pikir mindsetnya. Mama dia bilang, Mama kalau khotbah sampaikan ke semua orang, mereka harus tahu siapa identitasnya. Kalau Roh Kudus di dalam kita, kita tuh powerful, jiwa kita sehat mah. Katanya gitu, oke. Terus rupanya semua orang sejak dia tahu itu tante, semua orang dia tumpang tangan doain, termasuk tante ini. Mama aku mau berdoa buat tante. Dia bilang gitu. Nama suaminya Om Asun kita panggilnya. Tante Asun Mama. What? Saya tahu Pak, roh di dalam kita, kuasa kita gede. Tapi kalau lihat gini Pak, mau tumpang tangan Pak. Masa mau kita pasain Pak? Apa yang terjadi? TV saya. Tante, saya berdoa buat tante. Ih beneran Pak, dalam nama Yesus tante sembuh. Sembuh Pak, Ibu? Belum. Gini, yuk kita punya pola pikir. Roh di dalam kita membuat kita kuasa, firman Tuhan berkata. Mari kita tahu sekarang bahwa kalau Roh Kudus dalam kita, roh memberi kuasa yang menyembuhkan Tuhan Bapak Ibu. Tapi mari kita mengalirkan Roh Kudus yang di dalam kita. Orang lain butuh aliran gitu loh. Dalam kita ini yuk kita alirkan Pak. Apa yang terjadi? Tidak sembuh, belum sembuh. Tapi Tevi bilang enggak apa-apa Mah. Aku melakukan bagianku, Tuhan yang menyembuhkan. Sekitar seminggu yang lalu, anak saya telepon, Mama Tante Asun, Mama tahu sekarang di operasi yang terakhir sama dokter di Amerika kepalanya udah mulai dikembalikan normal. Wow. Ya oke, pakai tangan dokter, tapi Bapak Ibu, kuasa doa itu luar biasa loh. Teman-teman kita gini loh, yang penting kita melakukan bagian kita. Firman Tuhan berjanji kalau roh di dalammu maka kamu akan berkuasa. Jadi sejak malam ini begitu kita dengar firman Tuhan ini, kalau tetanggamu kerasukan, tetanggamu misalnya sakit atau orang tua mengalami sakit, jangan dikit-dikit panggil Pak Daniel ini itu. Praktek sekarang. Roh sembuh nggak sembuh kita lakukan. Dan kadang-kadang pun itu terus berkonsisten bertahap. Terakhir, next kan lagi. Pikiran dan perasaan Kristus. Saya tutup aja dengan 2 praktek. Pikiran dan perasaan Kristus kalau Roh Kudus dalam kita. Oke, anak muda saya tanya. Roh Kudus itu kalau diam di dalam kita, berarti dia di mana kita? Ya kamu. Berarti dia di bagian mana kita? Di hati. Emang hati kamu bisa terbang-terbang sendiri gitu? Ya betul di hati, tapi di mana? Hati tinggal di mana? Di tubuh kita. Firman Tuhan berkata gini, tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Oke, jadi tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Suatu kali kamu diajak temanmu nonton porno, kagak ada orang lihat, gratis.
praktis pula. Ini terkini, ini tergeres ini, viral ini, tapi hati-hati nggak benar. Oke, singkat cerita, saya boleh jalan sedikit? Singkat cerita, kamu tergoda. Siapakah nama kamu? Julius, kamu tergoda. Toleh kiri, toleh kanan, kagak ada orang lihat. Akhirnya kamu klik video porno itu. Oke. Julius, yang lihat apa kamu? Yang lihat apa kamu? Kalau lihat sesuatu yang lihat bagian tubuh kamu mana? Mata dong, saya tanya. Roh Kudus di mana? Di tubuh. Roh Kudus di bagian mata juga kagak? Menguasai seluruh kita enggak? Roh Kudus ikut ngelihat enggak? Ikut ngelihat enggak? Kamu malu enggak ngajak Roh Kudus ikut ngelihat kayak gituan? How dare you? Termasuk ketika kita bisnis mau bohong, ketika kita mau kompromi, Roh Kudus di dalam kita loh. Ketika kita mau bohong, how dare you? Karena kalau pikiran Kristus dalam kita, sadar Roh Kudus dalam kita, saya tutup paling akhir kesaksian. Perasaan Kristus. Pak, kadang-kadang perasaan Kristus itu enggak sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Beda banget. Nah gini, anak saya ini di Amerika mereka sewa kayak jadi orang Amerika beli tanah besar, di belakangnya dibangun tempat kecil-kecil mereka tempat kontrak gitu. Nah oleh kemurahan Tuhan yang direnov tuh sudah 2 unit, gede Pak, 1 unitnya bisa isi 3 kamar dan kayak rumah besar gitu. Nah satunya diambil pengelolanya, satunya diambil anak-anak kami, isinya berempat, mereka share. Nah di belakang itu ada orang bangsa tertentu lah, saya enggak sebutin. Nah punya anak 3, laki-laki umur 8 tahun, 6 tahun dan umur 2 tahun. Suatu kali anak-anaknya ini ketok rumah. Permisi, bolehkah aku minta makanan? Aku lapar. Jadi papahnya ini kerjanya Uber. Uber tuh kalau di Indonesia Grab atau Gojek gitu loh ya. Tapi di sana Uber. Kalau sudah lagi ke semalaman kagak sempet ke grocery, anak istrinya kagak makan. Jadi anak-anak ini ketuk pintu rumah. Boleh enggak aku minta makanan? Anak saya mikir gini, kalau tak kasih makanan, tuman. Tahu tuman enggak? Tuman itu kebiasaan. Bahasa aja. Kalau tak kasih makanan, tuman. Itu pikiran kita. Benar enggak? Benar enggak Tante tuman? Tapi Roh Kudus bilang sama anak saya, kasih. Ya sudah, taat dong. Apa yang terjadi? Tuman beneran. Tuman beneran. Anak saya cerita hampir tiap hari, anak-anak ini selalu ketuk pintu sama anak saya dikasih makanan apa? Snack-snack kecil. Snack-snack. Lah kadarnya lah dikasih lah. Kadang-kadang namanya orang gak selalu lagi hatinya enak ya. Lagi jengkel, ketuk-ketuk pintu ya asal dikasih. Suatu kali sudah sering ini minta anak-anak ini ketuk pintu. Terus pada waktu ketuk pintu anak saya udah siapin jajan, makanan ringan. Terus Roh Kudus di dalam ini ngomong sama anak saya. Tirsa, kamu kenyang enggak kalau makan snack? Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu di dalam kita, dia bukan mengintimidasi, menuduh kita. Dia lembut, tapi bikin kita tuh kayak enggak mentolo, bikin kita tuh bisa terenyuh, tapi bukan tuduhan. Tirsa, kalau kamu makan snack, kamu kenyang enggak? Roh Kudus dahsyat ya ngomongnya kayak gitu ya. Anak saya nangis Tante. Sejak saat itu anak saya kasih makanan berat Pak. Seadanya kasih makanan berat. Saya tanya, kalau taat Roh Kudus itu yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Roh Kudus. Berarti yang harus tanggung jawab siapa? Roh Kudus dong. Kalau Roh Kudus nyuruh anak saya kasih makanan, bukan berarti anak saya kelaparan. Roh Kudus Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi gini loh teman-teman, pikiran dan perasaan Kristus. Seringkali kan ketika kita tiba-tiba, kok aku rasa kasihan ya? Kok aku ditegur Tuhan ya, kok aku ini. Kalau Roh Kudus dalam kita bukan hanya memberi kuasa Pak, tapi ketika kita buat kesalahan, dia lembut di dalam kita, dia negur kita. Yuk malam hari ini saya sudah selesai sampai di sini. Tuhan sudah naik ke surga, mengirimkan roh dan roh itu diam dalam kita Bapak Ibu.
Jiwa kita sehat. Karena apa? Karena Roh Kudus mengingatkan dan mengajar kita. Kamu bisa aja takut, bisa aja susah, bisa aja galau. Tapi ingat ketika kita galau, perkatakan firman. Karena firman berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan kuasa luar biasa. Serta pikiran yang kudus. Perasaan Kristus dalam kita. So saya percaya habis gini anak-anak Storehouse powerful luar biasa. Wow, sembuh luar biasa, didoakan. Wow, kita ngalamin sesuatu yang dahsyat. Yuk kita bangkit berdiri.